Jenderal Leonardus Beni Murdani adalah orang kuat di lingkungan ABRI pada awal dekade 80-an. Salah satu legenda dalam sejarah ABRI ini lulusan Chandra di Muka tahun 1950. Tampilnya ia ke permukaan merupakan simbol peralihan tongkat estafet dari generasi 45 ke generasi penerus. Awal karirnya, ia berjuang sebagai prajurit komando. Bersama Letkol Untung Syamsuri, kelak dikenal sebagai pemimpin G30S PKI. Beni Murdani menorehkan prestasi membanggakan saat perjuangan merebut Irian Barat. Lantaran prestasinya itu, sempat ditawari Presiden Soekarno untuk masuk resimen Cakrabirawa. Tetapi ia menolak, sesuatu yang langka terjadi pada saat itu. Karena kebanyakan tentara menganggap melayani Presiden Soekarno adalah suatu kebanggaan. Hampir seluruh karir militernya dihabiskan untuk mengurus soal-soal intelijen. Setelah berselisih pendapat dengan Letjen Ahmad Yani, LB Murdani harus meninggalkan Korps Beret Merah, kebanggaannya. Baca LB Murdani dan Baret Merah. Ia pun memulai karir sebagai perwira intelijen. Medan perangnya mula-mula adalah Malaysia, kemudian dipindah tugaskan ke Seoul, Korea Selatan. Setelah peristiwa Malari 1974, ia dipanggil ke Jakarta oleh Ali Mortopo untuk menangani masalah-masalah intelijen Hankam. Brigjen LB Murdani adalah generasi intelijen berikutnya yang dipercaya Soeharto setelah Ali Mortopo dan Yoga Sugomo. Jenderal Murdani bersama-sama Ali Mortopo terlibat dalam CSIS atau Center for Strategic and International Studies, lembaga studi yang banyak membantu Soeharto dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Orde Baru. Peran CSIS kelak tersaingi ICMI yang diketuai B.J. Habibie. Sampai pada tahun 1998, nama Jenderal LB Murdani masih dikait-kaitkan dengan agenda pihak oposisi untuk menggantikan kekuasaan Soeharto. Peristiwa Malari dilatar belakangi kecurigaan tentang ambisi-ambisi politik Jenderal Sumitro, Wapangap atau Pangkop Kamtib. Presiden Soeharto melikudasinya. Tongkat komando Pangkop Kamtib dia pegang sendiri. Sebelum ia menemukan orang yang dipercayainya, yaitu Laksama Sudomo. Antara tahun 1974 hingga 1978, situasi agak tegang. Keputusan Presiden membubarkan lembaga SPRI direspon banyak kalangan sebagai itikat baik untuk menciptakan situasi kondusif. Pada periode inilah terjadi konsolidasi ulang lembaga intelijen di bawah Brigjen LB Murdani. Hanya dalam beberapa tahun, LB Murdani telah menguasai jalur-jalur intelijen utama di negeri ini. Sebagai Asintel Hankam atau Kepala Pusentelastrat atau Asintel Kopmantip, Letjen LB Murdani memperoleh fasilitas-fasilitas khusus yang izinnya diberikan sendiri oleh Presiden Soeharto. Umpamanya, ia satu-satunya pejabat di Hankam yang bisa menggunakan pesawat-pesawat milik Pelita Air Service untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya.
Lokasi kantornya di kawasan Tebet sudah lama menjadi semacam wilayah kekuasaannya. Sejak ia diangkat pada jabatan itu tahun 1974. Naiknya posisi Legend LB Mordani dipengaruhi oleh situasi pada tahun 1978 sampai 1983 dalam era kepemimpinan Menhan Kam. Pangam N. Yusuf, di mana banyak purnawirawan jenderal yang mulai kritis terhadap kepemimpinan Soeharto. KSAD aktif Jenderal Widodo yang ditunjuk pada saat Menhan Kam. Pangap di jabat Jenderal M. Pangebean membentuk Forum Studi dan Komunikasi atau FOSCO TNI Angkatan Darat. Sebuah lembaga yang dinilai terlalu keras mengkritik Soeharto. Pada tanggal 1 Juli tahun 1978, sejumlah tokoh mendirikan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau LKB. Yang menarik, LKB berhasil melibatkan dua tokoh penting Republik, yaitu Proklamator Dr. Andos Muhammad Hatta dan Jenderal Pun Abdul Haris Nasution. Kemudian, pada tahun 1980, muncullah Petisi 50, sebuah pernyataan keprihatinan yang ditandatangani 50 orang tokoh yang mengkritik penyalatafsiran Pancasila sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Pidato tanpa teks Presiden Soeharto dalam Rapim APRI di Pekanbaru, 27 Maret 1980. Dan pada HUT Kopasanda 16 April 1980 berisi kecaman terhadap Petisi 50. Lawan-lawan politik Presiden Soeharto mulai menampakkan diri. Mereka justru berasal dari alma maternya sendiri, yaitu Angkatan Darat. Saat itulah Presiden Soeharto memang memerlukan sosok yang kuat untuk melindunginya, tetapi tidak mungkin mengkhianatinya. Legend LB Mordani memenuhi kriteria itu. Pembacakan Woyla, naiknya Sintong Panjaitan nama Mordani kian cemerlang karena berhasil mengatasi pembacakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok, Thailand. Keberhasilan menggagalkan pembacakan ini melambungkan nama Letkol Sintong Panjaitan sebagai komandan pasukan. Legend LB Mordani yang terjun langsung dalam operasi itu juga menuai pujian dari mana-mana. Beberapa pihak menganggap karena LB Mordani menikmati pujian lebih banyak dari panglimanya, Jenderal M. Yusuf. Kiflan Sen menulis bahwa konflik Yusuf Mordani muncul tahun 1981 setelah peristiwa pembacakan itu. Saat itu, Legend Mordani menjabat Asintel dan Kepala Bais Badan Intelijen Strategis. Pada tanggal 30 Maret, Jenderal M. Yusuf melakukan Commanders Call Abri di Ambon. Legend Mordani tidak mengikutinya karena ada pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bandara Don Muang. Menurut buku Sumarkijo, sebetulnya Legend Mordani mengikuti rapat pimpinan ABRI itu. Bahkan ia punya satu sesi tersendiri dalam rapat pimpinan, di mana ia menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai situasi keamanan nasional dan regional.
Berita pembajakan itu dilaporkan pertama kali oleh Wapangap, Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo. Hampir pada saat yang bersamaan, laporan serupa disampaikan oleh staf Beni Murdani. Dan menurut Sumarkijo, Menhankap, Pangap Jenderal M. Yusuf langsung memanggil Letjen Murdani dan memerintahkannya menangani masalah pembajakan itu personally. Artinya, Beni pribadi yang diperintahkan untuk pergi. Yusuf memerintahkan Murdani pergi dari Manado dengan menggunakan pesawat komando yang biasa dipergunakan Yusuf. Saat itu juga, Letjen LB Murdani terbang dengan pesawat C-130 komando ke Makassar. Kemudian pindah ke pesawat jet milik Pelita Air Service yang terbang dari Jakarta khusus untuk menjemput Beni. Begitu mendengar ada berita pembajakan terhadap Indonesia di luar negeri, Letjen LB Murdani langsung terbang ke Jakarta via Makassar. Malam itu juga, ia menghadap Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan langsung pembajakan itu, serta menerima sejumlah instruksi. Dalam drama pembajakan ini, Letjen Beni menggalang pasukan sendiri dengan bantuan pasukan Kopassus yang direkrut mendadak. Letkol Sintong Panjaitan dan Mayor Subagio HS adalah perwira yang terlibat dalam operasi ini, sehingga mendapat anugerah kehormatan. Dan diberitakan bahwa Subagio HS sempat kecewa karena tidak terpilih mengikuti pendidikan anti-teror di Jerman bersama Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto. Tapi kemudian malah mendapat kesempatan terlibat dalam operasi berharga itu. Operasi pembebasan Sandra itu meraih sukses besar. Para pembajak ditaklukkan dengan serbuan yang khusus, Special Forces, yang kemampuan setara dengan SWAT, Strategic Weapon and Tactics, milik Amerika Serikat. Tapi segala pujian dan kredit diarahkan kepada Letjen Beni Murdani, intelijen yang ada dalam kendalinya, serta Kopassus. Ini konon membuat Jenderal M. Yusuf tidak berkenan. Muncul tudingan bahwa Bais sengaja menggalang kekuatan ekstrim Islam untuk menggerakkan aksi pembajakan, untuk kemudian ditumpas sendiri oleh Letjen Beni Murdani. Menanggapi isu bahwa pembajakan itu rekayasa Bais, Menhamkam Pangap Jenderal M. Yusuf didampingi Letjen LB Murdani memberikan keterangan di depan rakyat kerja gabungan komisi-komisi DPR RI. Sambil menoleh kepada Beni yang duduk di sampingnya, Jenderal M. Yusuf berkata, "Bukan dia yang bikin. Kalau dia yang bikin, saya pecat dia hari ini juga." Beni Murdani diam, tidak memberikan reaksi. Pasca drama pembajakan Woyla, nama LB Murdani langsung meroket. Juga nama Sintong Panjaitan dan Subagio HS. Tetapi dalam level elit politik, Beni Murdani lah yang mendapat kredit poin terbesar. Presiden Soeharto menjadi sangat mempercayainya karena jasanya yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di jagat internasional. Menurut Profesor Robert Edward Elson, naiknya Murdani disebabkan oleh karena Soeharto memerlukan aliansi baru. Setelah pudarnya Ali Mutopo
akibat serangan jantung pada tahun 1978 dan meninggal dunia tahun 1984. Serta semakin surutnya pengaruh Sujono Humardani setelah masuknya para birokrat profesional. Sejalan dengan hal itu, Soeharto mulai mencari-cari gaya kepemimpinan militer yang baru. Soeharto marah kepada Elmi Murdani pada tahun 1983 sampai 1985. Mayor Prabowo menjadi staf khusus bagi Jenderal Murdani. Sebagai staf khusus, Mayor Prabowo mendapatkan penjelasan tentang agenda Jenderal Beni untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Karena merasa tidak cocok dengan rencana tersebut, Prabowo melaporkan langkah-langkah Beni kepada mertuanya, termasuk rencana Beni untuk menjadi Presiden RI. Jenderal Murdani juga dicurigai punya agenda yang membersihkan ABRI dari orang-orangnya M. Yusuf. Mendengar laporan menantunya, mula-mula Presiden Soeharto tidak percaya. Tetapi berdasarkan informasi lanjutan yang didapatkan sendiri, dia akhirnya percaya. Tapi yang lebih menentukan nasib sang jenderal mungkin adalah keberaniannya menegur Presiden Soeharto tentang sepak terjang anak-anak presiden di bidang bisnis. Ketika Pak Harto dan Beni sedang main biliar berdua, Beni mengatakan sesuatu yang membuat Pak Harto sangat tersinggung. Beni berkata bahwa untuk menjaga keamanan pribadi presiden, memang sudah cukup dengan 1 batalion Pas Pampers. Tetapi untuk pengamanan politik presiden, mutlak harus didukung oleh keterlibatan keluarga dan juga presidennya sendiri. Begitu saya angkat masalah dengan anak-anaknya tersebut, Pak Harto langsung berhenti main, segera masuk kamar tidur, meninggalkan saya di ruang biliar sendirian. Versi Sudomo lain lagi. Menurut Wapangap Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo, Jenderal Elmi Murdani pernah menyampaikan suatu saran kepada Pak Harto agar mempertimbangkan untuk mengundurkan diri secara sukarela karena telah memimpin 20 tahun masa bakti yang terlalu lama. Diangkat naik seperti roket jadi jenderal bintang 4, tetapi dicampakkan dari jabatan Panglima ABRI secara mendadak. Mirip cara memecat tenaga kerja Indonesia. Bulan madu Soeharto Beni hanya berumur sekitar 10 tahun. Setelah masa bulan madu itu, justru nama Beni Murdani sering dikait-kaitkan dengan upaya merongrong kewibawaan pemerintah. Tahun 1989, dalam perjalanan pulang kunjungan kenegaraan di Beograd, Yugoslavia, Presiden Soeharto berkata, "Biar jenderal atau menteri yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk." Konon kata-kata itu ditunjukkan pada faksi Jenderal Elmi Murdani yang melancarkan isu-isu suksesi. Sekali lagi, Jenderal Elmi Murdani dicurigai akan melakukan kudeta. Maka semakin gencarlah upaya kebeniisasi, sebuah gerakan pembersihan terhadap perwira-perwira militer yang berafiliasi ke grup Beni. Mejen Sintong Panjaitan adalah yang tersingkir. Karir militernya
tamat 4 tahun setelah LB Murdani tidak jadi pangap lagi.